Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita masuk ke dalam tema kita, Masya Allah nih ya. Jangan bosan jadi baik, jangan pernah bosan jadi baik, Masya Allah ya. Dan bersama guru kita nih, muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Abi Gifran dan Kiai Haji Samsul Ma'arif. Ini agak menggelitik sebenarnya temanya ya. Kadang-kadang ada orang emang, aduh capek deh jadi orang baik. Jadi orang baik kayak kita dijahatin mulu jangan gitu kan. Sekali-sekali jangan lurus-lurus aja hidup, boleh nikung dikit. Nah ada yang gitu tuh. Gak usah perfect banget jadi orang. Namanya manusia kan gak ada yang perfect. Nah ini gimana sih untuk menyikapi ini Kiai. Jadi kadang-kadang ada yang bilang capek ya bos. Terus ada orang buruk, bilangnya kita hadapi dengan cara buruk kali ya. Ya ini gimana nih Kiai. Oh mungkin Ustaz Tabi dulu ya. Izin guru. Baik Mas Ali Zainal, Masya Allah. Kadang asa antakuna say'an wa huwa khairul lakum. Artinya bahwa apa yang kita lakukan itu boleh jadi baik dalam pandangan Allah. Dan titik di situ jangan pernah melihat pandangan orang lain. Diperlukan istiqomah dalam melakukan kebaikan. Sehingga ketika dia melakukan kebaikan niatnya karena Allah, apapun balasan dari orang yang kita berikan kebaikan bukan jadi ukuran untuk dia memutuskan dalam berbuat baik. Maka ayu ahabba ilallah adwamuhu wa inqala. Apa sih yang mendatangkan cinta Allah? Enggak ada lain adwamuhu wa inqala. Walaupun sedikit tapi terus menerus. Sehingga dalam konteks kebaikan ini kita harus bisa menjadi contoh. Orang lain itu akan baik sama kita tergantung contoh yang kita buat. Jangan harap kita pengen dihormatin orang kalau kita nggak bisa menghormati orang. Jangan harap kita dihargain orang kalau kita nggak bisa menghargai orang. Jangan harap kita dimuliakan orang lain kalau kita nggak pandai-pandai mampu memuliakan orang lain. Ini ada sebagian di antara kita bukan karena Allah. Yang dia lakukan kebaikan itu ngarep balasan dari orang. Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Ada enggak nih yang ketika berbuat baik pengen dibalas? Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? No. Akhirnya berubah. Gue mau malas membantu dia mau apa? Orangnya pelit banget. Jadi enggak jadi dia berbuat baik lagi. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Nih di sini. Nah, oleh karenanya Rasul ingatkan dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum. Bahwa kebaikan yang kita buat bukan buat orang lain dulu. Tapi itu kembali kebaikan buat kita. Sehingganya tanaman yang kita lakukan, tanaman yang kita pupuk, tanaman yang kita buat, sebetulnya besok kita akan panen yang bagus tergantung tanaman yang kita tanam. Iya. Bu. Ya. Jadi kalau ada tetangga kita pelit, kira-kira kita bagi apa jangan? Jangan. bagi. Contohin sama kita sehingga itu akan membenturkan hatinya menjadi bersih. Sehingga dia bilang, ya Allah padahal gua gak pernah ngasih nih sama dia. Gua gak pernah memberi sama dia. Dia terus-terusan ngasih sama gua. Bisa jadi karena kebaikan ini jadi sebab Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Allah amin. Sehingganya jangan pernah kita sepelekan kebaikan. Tidak ada manusia yang tahu dari kebaikan mana dia mendatangkan ampunan Allah. Boleh jadi dalam hadisnya riwayat Muslim, ketika kita senyum saja kepada saudara kita, ini bisa mendatangkan kebaikan dari Allah. Mudah-mudahan kita yang sudah menjadi orang baik jangan pensiun. Jangan pensiun. Kenapa? Karena orang baik dekat dengan surga. Masya Allah, amin. Ya Rabbal alamin. Baik Kiai, mungkin ada yang ingin ditambahkan Kiai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngantuk aja ini Bang Ali. Iya benar. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan itu adalah anugerah Allah. Masya Allah. Rezeki dari Allah. Kira-kira kita tiap hari berdoa supaya dapat rezeki apa supaya tidak dapat rezeki? Dapat rezeki. Nah, kalau berdoa kan ya Allah, Allahumma rzuqni rizqon kasiron. Rezeki yang banyak itu kan, mubarokan, yang berkah.
Nah, salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah berupa kebaikan. Jadi jangan dipikir kalau rezeki itu duit, itu namanya mata duitan. Jadi jangan dipikir bahwa rezeki itu sifatnya materi. Bahkan kadang-kadang materi yang diberikan Allah kepada kita bukan sebuah rezeki. Mungkin itu rezeki yang kita makan. Rezeki itu yang sudah kita rasakan. Ada materi yang Allah berikan kepada kita tapi belum kita rasakan. Belum rezeki. Ternyata punya rumah magrong-magrong. Mobilnya kinclong-kinclong. Istrinya moblong-moblong. Gelangnya keroncong-keroncong. Rumahnya magrong-magrong, ternyata yang menikmati asistennya. Ya Allah. Ya, punya sofa yang mewah. Masya Allah. Yang duduk asistennya. Punya televisi yang layarnya berapa inch itu. Masya Allah, kayak biskup. Yang lihat tiap hari. Asisten. Nah, punya mobil bagus. Tahu-tahu mau lebaran, pulang kagak ada supir. Yang nyupirin bosnya. Masya Allah, itu asistennya mau buka pintu nggak ngerti pintu. Caranya buka gimana? Bos, ini gimana? Akhirnya bosnya gimana? Turun bukain pintu. Aduh, begitu nyampe diantar ke rumahnya. Turun. Gimana mau turun bos? Bosnya bukain pintu lagi. Rezeki itu sebetulnya yang sudah dinikmati. Nah, apalagi rezeki berupa kebaikan. Nah, kebaikan itu jangan kita sia-siakan. Bahkan kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami ini senantiasa diberikan kebaikan, ya. Kebaikan di mana saja. Kalau kita ngaji, enggak usah besar-besar lah. Misalnya kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis itu yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, itu ada bab secara khusus, yaitu jalan menuju kebaikan. Jalan menuju kebaikan itu banyak sekali. Ya minimal menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan. Ya, yang ada di tengah jalan kita singkirkan. Kalau bisa kita tidak menyakiti orang lain. Kalau ngomong Masya Allah, walaupun bini marah, kita harus senyum-senyum. Siapa tahu sebab karena bininya marah, kita ini diangkat derajatnya oleh Allah menjadi waliullah, kekasih Allah. Amin. Ini ketawa-ketawa ini Bang Ali ketahuan. Suka dimarahin bininya ini. Kayaknya kena juga saya ini. Ustadz Abe juga pengalaman dimarahin bini ini. Ini guru bener banget kayaknya. Nah, oleh karena itu mari ya kita berusaha setiap hari untuk melakukan kebaikan. Itu saja barangkali tambahan dari saya. Nah, memang kadang-kadang kita ngomongin masalah bosen. Bosen itu kan hal lumrah di dalam setiap manusia, pasti fitrahnya ada kebosanan. Cuma yang jadi bala itu bosen dalam kebaikan. Sehingga akhirnya aduh aneh lurus-lurus aja hidup nih, nikung boleh kali dikit. Ini kalau misalnya tiba-tiba ada itu ya masuk seperti itu, ini gimana sih menepisnya gitu. Oh sehingga akhirnya kita tetap istiqomah. Mungkin siapa lagi Kiai lu? Ya, jadi memang seseorang itu kadang-kadang ya ada sifat bosennya. Tapi sifat bosen dalam kebaikan itu karena faktor tertentu. Nah, salah satu yang membuat kita ini bosen melakukan kebaikan karena kita kepingin melakukan maksiat. Atau kita di samping sudah melakukan kebaikan, maksiatnya juga rajin. Nah, dengan maksiat ini kita ya kadang-kadang menjadi bosen, malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Misalnya karena orang itu ada pekerjaan di luar yang bisa jadi pekerjaan itu
menimbulkan maksiat. Akhirnya apa? Yang sudah biasa kita rutinkan, kita dawamkan membaca Al-Quran tiap hari, itu menjadi males. Baca Masya Allah, padahal baca Quran kalau apalagi suaranya seperti Ustadzah Mimi Jamilah, Masya Allah. Ini kan suara luar biasa. Nah, baca Al-Quran insya Allah setiap kali kita membaca dengan ketulusan, itu semakin membuat kita ini senang menambah lagi. Amin, ya Allah. Beda kalau makan durian. Makan durian itu satu, apa namanya ini durian? Itu durian, Satu durian itu enak. Heeh. Kalongan tuh Iya, duriannya, ajib. mantap. Bang Ali orang Pekalongan, Masya Allah. pulang kampung makan durian satu habis. Enak. Sekarang ditambah lagi satu lagi. Wah, nggak enak. Nah, mungkin enaknya semakin kurang. Begitu ditambah satu lagi, insya Allah wabillahi taufik wal hidayah. Bawa ke rumah sakit itu. Jadi materi ya, tadi semakin dipaksakan kenikmatannya semakin kurang. Tapi sesuatu kebaikan yang sifatnya rohani, imateri, ibadah kepada Allah semakin tambah, insya Allah semakin nikmat. Wah, ini udah mulai memotivasi nih. Mungkin Ustadz Abe nih ada sedikit lagi tambahan. Ini udah motivasi banget buat kita nih. Subhanallah, Masya Allah. Emang guru kita udah ahli kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Masya Jadi Allah, Allahumma udah sholli enak kita dengernya. Iya. Tinggal gimana caranya aplikasi itu tergantung dari niat. Jangan sampai niatnya tidak kuat. Kalau niatnya sudah tidak kuat, pasti kebaikan itu akan hanya duniawi. Nah, ketika niatnya sudah tidak kuat, mengedepankannya duniawi, akhiratnya tidak ada, yang akhirnya adalah bosan dia berbuat kebaikan. Bukan urusan dunia kebaikan ini, tapi insya Allah dia akan menjadi tanaman akhirat yang dimana esok kita akan menuai kebaikan yang kita buat. Mudah-mudahan ini bisa menambah kebaikan buat kita. Baik, Masya Allah. Dan sekarang mungkin kita sedikit agak kejauh dikit nih. Itu apa sih yang menyebabkan orang yang istiqomah itu sering berbuat baik tiba-tiba akhirnya jadi bosen? Apakah karena faktor teman ataukah lingkungan? Apa nih Kiai? Karena kan semakin banyak siraman rohani seperti ini akan semakin istiqomah sebenarnya ya. Mungkin ada yang disampaikan Kiai. Ya, itu salah satu faktor saja. Jadi banyak faktor yang membuat kita ini semakin ogah melakukan kebaikan. Baikan. Salah satunya tadi, kita jangan sampai salah memilih teman. Tuh dia tuh. Kalau kita ini temannya, mohon maaf, tukang pandai, tukang besi, maka akan bau Besi. Tapi kalau kita ini berteman dengan tukang minyak wangi, insya Allah bau. Enak wanginya. Kalau kita ini temannya dengan Bang Ali, insya Allah, Allahumma sholli Muhammad. ya ketularan jadi host. Pinter ngomong maksudnya. Kalau kita ini berkawan dengan Ustazah Mimi Jamilah, insya Allah baca Qur'annya Bagus. baik. Nah, kita ini kalau bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah amaliyah orang soleh, kita kumpul, kita ikut. Akhirnya menjadi kebiasaan. Sebaliknya kalau kita ini berkumpul dengan orang-orang yang toleh, ya lawannya soleh itu toleh. Orang toleh itu orang yang ya tidak soleh. Orang yang jahat, maka seringkali kita mengikuti kejahatannya. Nah, hati-hati berkawan. Masya Allah, masih ada sedikit mungkin Ustadz Abe? Cukup ya? Aman. Baik, Masya Allah. Waduh, udah tambah motivasi kita ya. Jadi dari segala macam sisi kita sudah sikapi. Dan sesaat lagi kita akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره صدق الله العظيم